Halo, selamat datang di channel Yuanda Arfi. Di kisah kali ini saya ingin menceritakan tentang betapa berbahayanya tidak menjaga lisan. Ada seorang wanita, sebut saja namanya Erin. Si Erin adalah anak dari seorang karyawan kantor. Di akhir tahun 1980-an atau menjelang tahun 1990-an, seseorang yang bekerja sebagai karyawan kantor dipandang berkelas lah. Nah, si Erin ini kebetulan memiliki paras yang sangat cantik dan berkulit putih. Karena kecantikannya tersebut, banyaklah pria-pria yang menyukainya. Bahkan ada yang secara terang-terangan menyatakan cinta. Tapi sering ditolaknya dengan berbagai alasan. Menurut teman-temannya, si Erin ini memang agak pemilih anaknya. Jangankan urusan asmara, urusan pertemanan aja dia pilih-pilih siapa aja yang pantas berteman dengannya. Karena sifatnya itulah, banyak orang menganggapnya sombong. Tapi anggapan itu tidak salah sepenuhnya. Karena memang teman-teman yang dipilihnya adalah anak-anak dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Jadi wajar kalau anggapan si Erin sombong tidak sepenuhnya salah. Kemudian di saat tamat SMA, ada seorang pria menyatakan cinta padanya. Tapi kali ini cara penolakan yang dilakukan si Erin agak kelewat batas. Dengan angkuh dia berkata, "Mana mungkin aku mau sama anak kuli bangunan, mana item, brewokan lagi." Dan memang, ayah dari si pria tadi adalah seorang kuli bangunan, berkulit gelap dan brewokan. Si pria tertunduk lesu mendengar penolakan si Erin. Tapi mau dibilang gimana lagi? Kemudian si Erin pun mulai masuk ke dunia kerja. Ia berhasil menjadi karyawati di sebuah perusahaan. Melihat kehidupannya saat itu, mungkin semua orang berpikir bahwa si Erin akan memiliki masa depan cerah, wajah cantik, karir bagus, dan memiliki pacar. Tapi siapa sangka, yang namanya roda kehidupan selalu berputar, yang nantinya akan mengubah jalan kehidupan si Erin. Seiring berjalan waktu, si Erin pun akhirnya menikah. Suaminya adalah teman sekantornya. Berapa bulan kemudian, si Erin pun hamil anak pertama. Karena hamil, mau tak maulah si Erin pun resign dari kantor. Lalu lahirlah si bayi. Setelah sang bayi lahir, dan karena Erin sudah berhenti bekerja, sedikit banyak mempengaruhi ekonomi mereka. Pertengkaran demi pertengkaran pun mulai terjadi. Keadaan semakin memburuk ketika sang suami dipecat dari tempatnya bekerja. Erin semakin gak sabaran. Dia menuntut sang suami cepat-cepat mencari kerjaan baru. Dan akhirnya suaminya pun mendapat kerjaan. Tapi si Erin terkejut setelah mengetahui apa pekerjaan baru sang suami. Ya, ternyata suaminya menerima kerjaan sebagai kuli bangunan. Erin tidak terima. Ia kembali menuntut sang suami mencari kerjaan lain yang jauh lebih bergengsi. Si suami berusaha menenangkan istrinya. Ia meminta Erin untuk bersabar. Maksud suaminya, biarlah untuk sementara waktu ia kerja seperti itu. Yang penting ada uang sekedar membeli beras dan susu buat si kecil. Ya, daripada tidak ada uang sama sekali. Sembari kerja jadi kuli, ya si suami tetap gitu mencari pekerjaan lain. Dan begitu dapat, ia akan berhenti jadi kuli. Begitulah maksud suaminya. Erin pun mengomel-ngomel. Seberapalah gaji kuli? Menghina lagi dia. Tapi sang suami tidak peduli. Baginya biarlah kerja apa aja, yang penting halal dan anak istrinya bisa makan. Tapi tetap Erin tidak terima. Sang suami hanya bisa mengelus dada. Begitulah, saat itu juga si Erin otomatis menjadi istri seorang kuli bangunan. Seiring berjalannya waktu, dan dikarenakan faktor lingkungan kerja yang harus berpanas-panasan di bawah terik matahari, membuat kulit suami Erin mulai mengalami perubahan. Kulitnya yang dulu sawo matang, kini mulai kehitaman. Dan karena jarang bercukur, dia pun mulai brewokan. Perubahan si suami benar-benar drastis. Dan entah karena takdir, selama mencari pekerjaan lain, si suami selalu mendapat penolakan di sana-sini. Terpaksa suaminya terus menggeluti pekerjaannya sekarang. Tapi sebenarnya si suami nggak masalah sih. Yang menjadi masalah adalah si Erin yang tidak pernah menerima kenyataan bersuamikan kuli bangunan. Mulailah dia meracau kemana-mana soal rumah tangganya. Dia sampai menuding sang suami tidak mempedulikan kehidupan dia dan anaknya. Dia juga menuding suaminya tidak punya pandangan ke depan dan tidak pernah memikirkan masa depan mereka. Orang-orang yang mendengarnya cuma bisa menyabarkannya.
Toh mereka juga nggak tahu kan apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tangga si Erin. Ya cuman bisa menyabarkan aja lah orang-orang tuh ya kan. Tapi apes buat si Erin, kali ini dia curhat dengan orang yang salah. Orang tersebut adalah seorang emak-emak tetangga lamanya. Dan si emak ini termasuk tajam gitu mulutnya. Nah saat ketemu si ibu ini, lagi-lagi Erin menjelek-jelekkan suaminya. Si ibu awalnya cuma diam mendengar curhatan si Erin. Setelah curhat panjang lebar, si Erin meminta saran si ibu tentang apa yang harus dilakukannya untuk meningkatkan tingkat ekonominya. Si ibu sambil tersenyum ngomong gini, "Lebih baik kau minta ampun dulu pada Tuhan." Terkejutlah si Erin mendengar ucapan si ibu. Dia mulai gak senang. "Maksud ibu apa?" Dia bertanya dengan nada ketus. Si ibu dengan tenang menjawab, "Minta maaf pada Tuhan karena dulu kau pernah menghina ciptaannya." "Mana ada, memangnya siapa yang kuhina bu?" Balik nanya dia. Erin mulai ngegas lah ngomongnya. "Bukannya dulu kau pernah ngejek si Polan dengan menghina ayahnya. Kau bilang gak mau pacaran dengan anak kuli bangunan dengan kulit hitam dan berewokan. Kau lupa ya?" Terdiamlah si Erin. Walaupun dalam hati membenarkan ucapan si ibu, tapi tetap aja mukanya menunjukkan ekspresi gak senang dengan ucapan si ibu. "Lebih baik terima aja keadaanmu. Bersyukur lakimu masih mau kerja. Banyak di luar sana istri-istri yang gedek gara-gara punya suami tukang tidur." Si ibu tidak mempedulikan wajah Erin yang mulai memerah. Dia pergi meninggalkan si Erin yang diselimuti perasaan jengkel. "Salah alamat kau Erin. Kali ini kau salah mencari teman untuk dijadikan teman curhat. Kena batunya kau kan? Itulah, tak ngapain muncung-muncung mencerat kemana-mana. Tapi baguslah kau jumpa sama si emak tuh. Maksudnya, biar ada yang menokok kepalamu untuk mengingatkan kalau dulu kau begitu sombong menghina profesi seseorang. Kenapa emangnya punya pacar dengan bapak kuli bangunan? Yang penting kan halal pekerjaannya. Ya daripada jadi menantu koruptor, kau pilih mana?" Tapi kalau saya pribadi ya punya opini. Kalau si Erin ini bakalan tetap milih jadi menantu koruptor daripada jadi menantu kuli bangunan. Biar banyak duitnya gitu. Mana peduli dia duit itu halal atau haram. Dan memang si narasumber bilang kalau kehidupan si Erin ini gitu-gitu aja. Dan suaminya pun tetap menjadi kuli bangunan. Dan tetap mereka selalu bertengkar. Sampai si narasumber aja heran kenapa suaminya begitu sabar menghadapi istri bawel seperti si Erin. Ya mungkin suaminya punya alasan sendiri kali ya. Dari cerita si Erin bisa terlihat kalau yang namanya lisan yang meluncur dari lidah tuh gak bisa dianggap sepele. Ibarat pisau yang apabila dipergunakan tidak semestinya akan melukai hati seseorang. Bahkan bisa berbalik menyerang kita. Ya contohnya si Erin, kita gak bisa menyalahkannya karena menolak cinta seseorang. Karena itu memang haknya untuk menerima ataupun menolak. Tapi yang jadi masalah adalah ketika penolakan itu terjadi, kenapa harus mengeluarkan kata-kata yang tak pantas? Kenapa harus menghina pekerjaan dan fisik seseorang? Kan bisa aja kita menolak dengan kalimat halus. Kalau saya dulu pernah ya sekali menolak cinta seseorang. Ya saya tolak aja dengan kalimat simpel, tapi cukup ampuh lah membuat si laki-laki tersebut kabur. Saya bilang aja gini, "Ayahku galak, aku gak boleh pacaran. Biar enak kita pacarannya, lebih baik kau temui dulu ayahku. Minta izin sama dia, boleh nggak? Kalau boleh ya kita pacaran. Kalau enggak ya aku minta maaf lah ya, nggak bisa pacaran sama kamu. Dan aku juga nggak mau pacaran diam-diam, gak enak lah buat jantungan mulu. Mau jalan-jalan pun takut. Mau nggak? Kalau mau, ayo sekarang kita jumpai dia." Kalian tahu, kabur dia. Saya memang nggak cinta sama dia. Alasannya karena orangnya suka minum-minum alias pemabuk, dan saya nggak suka. Tapi ya saya masih berusaha untuk tidak menyakiti hatinya. Pokoknya kalau urusannya sama lidah, ngeri lah, takut saya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita ketemu orang-orang yang suka cari masalah dengan kita, apalagi menyangkut harga diri, biasanya susah juga kitanya untuk menjaga lisan ya kan. Diam aja dibilang penakut lah, bodoh lah. Tapi kalau dilawan kali, malah dibilang mulut kita kelantaman. Kan serba salah jadinya. Pesan saya ya cuman itu tadi, untuk selalu menjaga lisan kapanpun dan dimanapun dan sesanggup kita. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih.